Oke, kedua iPhone ini nih bikin pusing banget men kalau lu pengen beli saat-saat ini ya. Kenapa? Karena iPhone SE in first generation dengan iPhone 7 yang perbedaan chipsetnya ketara banget, perbedaan ukurannya ketara banget, perbedaan sensor kameranya ketara banget, bahasa garis desainnya beda parah. Tapi in real life kalau lo pengen beli iPhone SE first generation dengan iPhone 7 itu harganya bisa sama loh. Contoh di luaran sana lo bisa dapat iPhone SI yang generasi pertama kayak gini harganya kayak 15, 16-an atau 14-an. Dan somehow ada juga yang jual iPhone 7 di pasaran sana dengan mungkin kondisi full set atau ada yang batangan terus ada lecet-lecet bekas gitu yang notabene harganya mungkin ada yang jual dari 17 ke 16, ada yang jual 15 juga dan harganya bisa pas loh. Gue pernah nyari-nyari handphone ini kedua sebelum gue bikin konten, gue coba searching-searching, ada yang jual di harga yang sama di gigabyte yang sama. Tapi perbedaannya iPhone SE-nya itu dalam keadaan ada kotaknya, ada chargernya, sedangkan iPhone 7-nya itu batangan tapi harganya sama dengan iPhone SE. So bisa dibilang kalau lo pengen beli kedua handphone ini itu bisa dibilang harganya bisa sama ya, tapi ya mungkin kalau normalnya range perbedaannya itu sekitar 200-300an up gitu lah. Nah, perbedaan harga yang bikin pusing itu menurut tuh worth it beli yang mana sih? Oke, kalau bahas dari segi spek, dari segi bentuk, handphone ini udah jelas beda ya. Kita mulai dari ukuran dulu deh. iPhone SE itu ukurannya 4 inch yang which is tuh kecil banget, kecil parah. Dibilang compact udah nggak bisa dibilang compact, alias udah kecil parah, mini lah ya jatuhnya. Sedangkan iPhone 7 sekarang dibilang compact bisa. Kalau kita kayak zaman-zaman balik ke zaman batu yang zaman iPhone tuh pakai layar 4,7, kita balik ke zaman zaman batu kayak iPhone 6, pada bilang iPhone 6 pada saat itu gede banget. Nah, beda untuk iPhone 7 untuk iPhone dengan ukuran layar 4,7 sekarang itu salah satu layar yang paling kompak sih menurut gue. Nah, di sini untuk kamera kenapa tadi gue bilang di awal kamera beda banget? Iya, kameranya memang sama-sama 12 megapiksel, cuman sensor yang ada di iPhone 7 itu jauh lebih besar dan gue yakin lu udah pada tahu lah ya. Jadi capacity low light-nya iPhone 7 itu jauh lebih baik ketimbang iPhone SE generasi pertama meskipun sama-sama 12 megapiksel tapi hasil jepretannya beda parah ya kan. Jadi di sini kamera juga udah beda jauh. Gila sih untuk baterai ini sering banget gue bahas ya. Ini kalau di sini lu bisa lihat sama-sama 13 jam ya untuk ketahanan baterai. Tapi no, tunggu dulu. Sekarang ini udah tahun berapa ya kan? Kedua handphone ini tuh udah bisa dikategorikan handphone fosil ya kan, handphone yang sudah berumur. Jadi kalau buat masa tahan baterai, ya of course gue lebih megang iPhone 7. Ada beberapa alasan. Poin pertama, ukurannya lebih gede. Poin yang kedua adalah chipsetnya A10 Fusion Chip, anjay. Jadi dengan chipset yang lebih baru daripada iPhone SE generasi pertama, otomatis apps-apps, aplikasi-aplikasi, adaptasi iOS-nya jauh lebih simpel. Jadi otomatis saat di running, dia nggak selemot iPhone SE. Kalau udah lemot, otomatis handphone itu agak panas. Kalau udah agak panas, prosesornya lambat kerjanya, ya asupan baterai makin tinggi. Jadi untuk 13 jam meskipun sama-sama 13 jam, but in real life percaya deh sama gue, iPhone 7 itu jauh lebih irit baterai ketimbang iPhone SE generasi pertama. Oke, sama-sama ada Touch ID, sama-sama 5G juga. Ini beda banget nih di sini. Di sini ditulis water resist 1 meter, tapi ya, siapa yang ngarep sih bisa masih tahan air ya kan. Ini iPhone 7 udah pasti dibongkar lah, ganti baterai, ganti layar lah, ganti casing lah. So kalau lu pengen upgrade ke iPhone 7, kalau lu lagi punya iPhone SE, gue pengen beli iPhone 7 dengan embel-embel ada feature ini, ya forget it ya, lupain. Karena iPhone ini udah pasti dibongkar. Ciri-ciri iPhone nggak pernah dibongkar. Oke, cek aja baterai health-nya, kemungkinan mungkin baterai dengan kondisi servis di 50% kesehatannya atau di 60%-an. Ya, itu seburuk-buruknya sih kalau nggak ganti baterai ya. Nggak buruk-buruk ya maksud gue. Oke, ini dari segi spek aja. Selebihnya ya gue nggak perlu panjang lebar lah. Sekarang kita langsung head to headin kedua handphone ini. Dan ini dia kedua handphonenya kalau dibandingkan. Oh ya, gue sedikit ambil simpelnya aja deh. Perbandingan harganya itu kisaran kalau di pasaran sekitar 100 ribuan up lah ya. Normalnya tuh beda 100 ribuan kalau lo beli iPhone 7 atau beli iPhone SE ini. Dan paling mahal itu perbedaannya sekitar 200 ribuan ke atas. Pokoknya sekitar 100 ribu, 200 ribu lah. Nah, kedua handphone ini kalau dipakai tuh sebenarnya masih sama-sama enak-enak aja. Cuman untuk pemakaian yang di luar batas normal. Contoh,
kayak lu tuh pakai handphone itu tuh kayak jarang banget lah ya. Kayak lu pakai handphone kalau ada orang ngubungin lu aja, ngechat lu aja baru lu pakai, baru lu megang HP. Nah, itu cocok nih kedua handphone ini. Nah, untuk ukuran nggak bisa dibilang beda jauh banget, tapi kalau dipakai iPhone SE jelas jelas banget lebih compact. Compactnya tuh kelihatan banget lah, ibaratnya tuh lu tuh kayak jempol lu tuh bisa menjangkau dari sudut ke sudut layar, dari ujung ke ujung layar, khusus di iPhone SE generasi pertama. Sedangkan untuk iPhone 7 dia sedikit lebih gede, tapi masih dikategoriin compact karena untuk iPhone 7 kalau dipakein di celana-celana zaman now sekarang itu masih bisa masuk ke kantong-kantong, jadi nggak nongol-nongol banget gitu. Jadi iPhone 7 menurut gue the best banget dari segi size. Nah, itu pun masih dipakai sampai iPhone SE generasi ketiga yang harganya seharga motor ya kan. Nah, untuk kamera memang iPhone SE jelas kalah dengan kamera iPhone 7 karena iPhone 7 sensornya gede, tapi iPhone SE unggul dari segi pemakaian. Contoh, kayak lu terbiasa pakai GoPro atau action cam dan lain-lain yang kawan-kawan yang kecil-kecil gitu, action cam kamera ya. Itu kalau lu pakai iPhone SE, ya lu bisa dapetin gambar ya mirip-mirip sebagus GoPro ya, tapi dengan ukuran yang kecil gini, udah sekaligus lu bisa ngedit sekaligus jadi HP juga. Jadi menurut gue masih bisa dipakai banget, apalagi ditambahin lensa lebar bakal jadi GoPro berjalan dengan bisa ya komunikasi. Gila sih ini handphone. Terus untuk urusan layar, wah gila. Ini kalau dimiringin sudut pandangnya luas banget. Oke, ini handphone harga udah sejutaan, tapi boleh lo orang bandingin sama Android-Androidan yang harganya sama ya. Atau lo beli Android yang baru deh, yang lebih mahal dari ini, yang harga 2 juta up gitu deh. Coba bandingin layarnya, lo miring-miringin, sudut pandangnya ini jauh lebih luas. Dan layarnya jauh lebih enak, warnanya tuh colornya tuh jauh lebih hidup di iPhone SE ini. Jadi ini kecil-kecil, the real, kecil-kecil cabai rawit untuk dari segi hardwaring ya. Jadi ini kalau lu tanya ke gue, Bang, salah satu handphone layar terbaik di HP kecil apa? Ya, one of the best ya, salah satunya adalah iPhone SE generasi pertama ini. Menurut gue ini the best IPS panel yang ada di handphone pada saat ini dengan ukuran layar kecil. Oh ya, by the way, sekedar informasi juga, kalau lo beli iPhone SE pada saat ini generasi pertama ya kalau layarnya masih ori itu biasanya di ujung-ujungnya itu ada ijo-ijo gitu. Kalau lo masuk ke menu setting terus background putih lah. Pokoknya setiap background putih lo bakal lihat kayak keijo-ijoan di layar ya. Nah, ini menandakan layarnya masih ori Apple ya. Kalau lo dapat yang LCD udah gantian, biasanya nggak ada ijo-ijo yang mulus sih. Cuman layarnya tuh agak kebiru-biruan. Dan iya, yang paling gue suka dari iPhone SE ini, kalau dipakai meskipun layar udah kekuning-kuningan gini, ini dia ada feel old generation banget. Contoh kayak home button itu kalau diklik tuh gurih banget, cetek kayak coba lo dengar deh suara klik-klikannya. Oke, jadi gimana menurut lo? Apakah iPhone SE jauh lebih layak? Padahal harganya bisa jadi sama, ataupun harga cuma beda 100 ribu, 200 ribu. Jadi lo pilih iPhone SE atau iPhone 7? Gue kasih saran ke lo ya. Kalau lo pengen beli handphone yang benar-benar lo pakai, ya lo pilih iPhone 7 aja deh ya daripada iPhone SE. Cuman kalau iPhone SE itu punya karakter tersendiri, punya nilai sentimen tersendiri. Lo pengen ngerasain klik-klikan home button, lo pengen ngerasain yang benar-benar kecil, atau handphone yang benar-benar handphone buat personal aja, nggak ada salahnya sih iPhone SE. Oke, di akhir video gue ngiklanin tipis-tipis ya kan. Jadi buat lu yang pasti-pasti aja nih ya, buat yang pengen pasti-pasti aja, pengen beli handphone atau pengen upgrade handphone atau pengen beli handphone lagi buat handphone kedua, ketiga, keempat, dan tapi budgetnya tuh nggak pengen mahal-mahal. Budgetnya tuh sekitar ratusan ribu atau 1 jutaan aja. Pokoknya masih di bawah 2 juta semua lah. Nah, cocok nih, toko gue cocok nih. Lu bisa langsung mampir aja ke online shop gue, di situ katalognya banyak banget, ada puluhan katalog. Contoh, lu bisa dapetin iPhone resmi X iBox, iPhone resmi Indonesia, harganya cuman 1 jutaan aja. Jadi ada semua linknya di deskripsi. Dan enggak, gue nggak pengen iPhone bang, gue pengen sesuatu yang beda. Gue nggak pengen iPhone, ada slow ya kalian. Gue pengen yang speknya tinggi, RAM-nya 6GB tapi harganya nggak nyampe 1 juta. Oh ada, jadi lu bisa langsung mampir juga, linknya di deskripsi. Di online shop gue ada tuh, contohnya kayak si Advan ini harga cuman ratusan ribu, RAM-nya 6GB. Tapi bang, gue pengen coba yang lain. Gue nggak nyari itu, gue nyari yang merek Samsung tapi layarnya udah AMOLED, nyaman dipakai, udah setara kayak iPhone. Ada, tapi budgetnya 1 jutaan. Ada nih, Samsung Galaxy A50, layar jaminan original masih bawaan Samsung. Kalau biasa lu beli di toko-toko atau di code-code gitu, takut kan layar udah gantian. Nah, di toko gue untuk produk Samsung layarnya masih ori bawaan Samsung semua. Layar nggak ori bisa ditukar balik. Dan gue nggak nyari itu bang, gue nyari sesuatu yang goks banget. Harga budget 1 jutaan tapi kameranya 50 megapiksel. Oh ada, ini nih contohnya kayak Redmi 10C yang lagi lu lihat ini.
Ada yang batangan, ada yang full set, ada semua. Jadi modal sejutaan lo dapat Redmi 10C, ya kameranya udah gede banget, 50 megapiksel, mungkin kalau buat orang lapangan cocok kali ini HP ya. Tapi gua itu kayaknya masih mahal semua bang, gua nyari handphone yang bener-bener murah meriah. Oh, kita mulai dari si Redmi dulu nih. Redmi 6A ini harganya cuma 600 ribuan, enggak bang. Gua nyari yang lebih murah lagi, ada nggak? Ada nggak di toko lo? Oh ada. Kok ragu pula kalian nih? Ada nih, gue kasih yang lebih murah lagi. Di sini ada si Samsung J2 Prime. Anjir, di toko mana lagi coba? Kalau lu COD stoknya busuk ya kan, takut kenapa-napa, tapi di toko gue ada garansinya. So, jadi buat lo yang lagi nyari-nyari handphone, mau iPhone, mau Android, semuanya ada di toko online gue dan harga serba ratusan ribu dan serba sejutaan semua. Pokoknya yang ada di toko online gue tuh katalognya murah meriah semua. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini.